Makiyyatun, surat Kahfi ini diturunkan di Mekkah. Ayatuha ashrun wa mi'ah, ayat-ayatnya berjumlah 110 ayat. 110 ayat. Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang surat yang ke-18 ini, yaitu surat Al-Kahfi. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala suratin sayyi'aha sab'una alfa malak hina nuzilat, hiya suratul Kahfi." Artinya sabda Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan surah yang dibawa oleh 70.000 malaikat ketika surat itu diturunkan kepadaku? Itulah surat yang disebut Al-Kahfi ini. Kemudian sabda Rasulullah lagi, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah ghufira lahu idal jumu'atil ukhra wa ziyadati thalathati ayyam wa u'tiya nuran yablughu as-sama' wa wuqiya fitnatad dajjal." Artinya sabda beliau, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada siang hari Jumat, maka diampuni baginya dosa sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan dia diberi cahaya yang sampai ke atas langit, dan dia terpelihara daripada fitnahnya Dajjal. Ini orang yang melazimkan, yang mengamalkan pada siang hari membaca surat Al-Kahfi itu. Yang ketiga sabda beliau, "Man qara'aha lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam wa shalla alaihi 70 alfa malak hatta yusbiha wa ufiya minad da wad dubailah." Ila akhir hadis. Barang siapa membaca pada malam Jumat atau siang Jumat, dia diberi Allah cahaya dari tempat di mana dia duduk membaca sampai ke Mekah cahayanya itu, dan diampuni bagi dia sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan memintakan ampun atasnya 70.000 malaikat sampai waktu pagi, dan dia diselamatkan dari satu penyakit dan dari bala bencana. Banyak lagi hadis-hadis Rasulullah tentang surat Al-Kahfi ini. Namun 3 hadis yang tersebut ini sudah cukup bagi kita landasan untuk mengamalkan surat Kahfi. Amunnya kau membaca siang lawan malam-malamnya, amunnya kada kawa siangnya imbas sembahyang subuh, mengkada kawa juga siang malamnya barang. As 3 macam, yang paling baik siang dan malam, yang kedua siang, yang ketiga malamnya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ini amalan yang khusus untuk Jumat. Kalau surat Yasin tiap hari kita disuruh membaca. Surat Al-Muluk Tabarak tiap malam kita disuruh membaca. Alif Lam As-Sajdah tiap malam, Waqi'ah tiap hari. Kalau suratul Kahfi merupakan amalan usbu'iyah, amalan mingguan, amalan yang khusus pada hari Jumat. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena di dalamnya itu ada menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kahfi artinya satu gua yang sangat besar. Kahfi
Dalam surat yang ke-18 ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang berdiam di dalam guha besar tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 10 dan seterusnya, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Ila akhir. Ketika bertempat beberapa orang pemuda ke dalam satu guha, mereka berdoa sewaktu memasuki guha tersebut, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ya Allah, datangkan kami dari sisi Engkau rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan akhirkan perkara kami petunjuk. Masuk mereka ke dalam guha tersebut. Begitu masuk ke dalam guha, Allah berfirman, "Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada." Kami tidurkan mereka di dalam guha tersebut beberapa tahun, sampai 309 tahun. Guring di dalam guha tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab tafsir ada diceritakan bahwa di masa kerajaan Dikyanus, ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, ada yang mengatakan sesudah Nabi Isa. Dikyanus seorang raja yang zalim, lagi kafir kepada Allah. Lalu raja ini memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Barang siapa tidak menyembah berhala, dia akan dibunuh. Di suatu negeri yang namanya Tarsus. Kalau sekarang ini bagian daripada negara Suriah di Arab Timur Tengah sana. Ada tempat waktu itu namanya kota Tarsus. Disitulah kerajaan Dikyanus itu. Nah, jadi Dikyanus memerintahkan kepada rakyat menyembah berhala dan menyembelih hewan untuk berhala. Siapa kada mau masuk penjara, bahkan dibunuh. Nah, maka ada 7 orang pemuda yang tidak mau ikut dengan peraturan raja tersebut. 7 pemuda ini tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 orang pemuda ini pergi meninggalkan kota Tarsus itu, menuju ke sebuah guha yang besar. Nah, itulah disebut Ashabul Kahfi tadi. Nah, begitu mereka sampai ke dalam guha, mereka ditidurkan oleh Allah di dalam guha itu selama 309 tahun. Dan waktu tidur itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun yang mengganggunya, dan badannya tetap seperti semula. Rambutnya, kukunya, giginya, kulitnya, barang-barang yang dibawanya, semuaan tetap seperti semula. Sehingga dikisahkan begitu mereka terbangun dari guringnya, terjaga dari tidurnya, jenazahku berapa jam kita guring? Kenapa awak kada berubah, barang kada berubah? Jenazahku paling-paling kita setengah hari sama guring tadi, atau paling-paling sehari hanya. Padahal 309 tahun. Nah, lalu akhirnya salah seorang di antara ini diutus oleh kawan-kawannya untuk menukar makanan ke kota. Duit nang di bawah dahulu pun masih ada, duitnya utuh, kada rusak. Tolak ke pasar membawa duit, lihati kota berubah. Begitu sampai di toko hendak nukar makanan, tukang toko bingung melihat duit. Ini duit zaman purbakala, ini duit zaman 300 tahun telah lalu. Jadi tukang toko ikan dapat nambah, dapat mendulang kah duit ini atau apa? Nah, ini pun bingung. Kenapa duitnya maka kada payu? Nah, akhirnya ribut orang di sana, dibawa nang saekungna kepada raja waktu itu.
Sedangkan rajanya sudah beralih kepada raja yang beriman kepada Allah. Akhirnya diceritakan kisahnya demikian. Lalu ujar raja, mari kita sama-sama mendatangi kawan ikam nang di dalam gua sana. Akhirnya berangkat nang Sayakung ini lawan raja Samuaan, dan pegawai-pegawainya berangkat menuju gua tadi. Sesampainya di muka gua, menurut sebagian riwayatnya, ujar kawan nang Sayakung nang disuruh tadi, wahai raja, tunggu dulu sini, aku ke dalam gua mahabari kawan-kawan. Masuk ke dalam gua, sampai wah ini kada sing keluaran lagi. Menurut satu riwayat, begitu orang hendak masuk ke dalam gua itu ada angin yang berhembus sangat kuat sehingga orang kada berani masuk ke dalam sana. Ada riwayat yang mengatakan mereka sudah diwafatkan Allah. Ada riwayat yang mengatakan mereka sampai sekarang ditidurkan lagi oleh Allah sampai kayaknya timbul Nabi Isa alaihissalam dan mereka naik ke haji bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu guanya masih ada sekarang.